Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Makassar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Lintas Makassar Pagi, sesi dialog interaktif. Untuk kali ini perjumpaan kita di Selasa 23 Februari 2021. Saya Alfian yang bersama Anda sampai jam 10 ya. Dan kita membahas mengenai banyak vaksin mana yang efektif. Banyak vaksin mana yang efektif. Nah, pendengar Pro 1, pemerintah ini telah mengamankan sejumlah vaksin ya, ini dari produsen luar negeri ya. Nah, vaksin-vaksin tersebut akan didatangkan dan lebih awal sudah didatangkan, yaitu Sinovac yang merupakan vaksin asal China, dan ada beberapa perusahaan farmasi lain juga telah memproduksi vaksin serupa seperti dari Pfizer-BioNTech ya, dan juga AstraZeneca. Nah, ini kabarnya juga sudah diamankan oleh pemerintah beberapa juta dosis begitu untuk nanti diakuisisi dan masuk ke tahapan berikutnya dalam proses vaksinasi yang akan berjalan selama 18 bulan ke depan, yaitu rencana dari pemerintah untuk membentuk kekebalan tubuh dari masyarakat Indonesia. Rencana akan menjalani vaksinasi ya, termasuk mungkin saya dan juga Anda begitu pendengar yang akan menerima proses vaksinasi ini. Nah, ini akan kita membicarakan ada banyak jenis vaksin begitu, mana yang efektif dan bagaimanakah kebijakan dari pemerintah ini ya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya. Nah, kita akan tinjau dari segi kebijakan publik ya untuk kemaslahatan masyarakat yang diambil oleh pemerintah ini dengan mengakuisisi banyak vaksin. Nah, kita ketahui memang sebagian besar atau banyak vaksin-vaksin tersebut saat ini penggunaannya itu hanya mendapatkan izin penggunaan darurat begitu ya, entah itu dari dalam negeri maupun juga secara internasional dari World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Berhubung karena ini kondisi darurat dan vaksinasi ini merupakan cara yang dipercaya akan efektif begitu untuk bisa mengakhiri dari pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama setahun belakangan ini. Ya, saya sudah bersama dengan pakar kebijakan publik Bapak Profesor Dr. Faisal Halim. Kita akan coba meminta komentar beliau mengenai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya dengan mengakuisisi beberapa vaksin dari beberapa perusahaan farmasi dunia yang saat ini sedang mengemuka ya. Dan perlu Anda ketahui sendiri pendengar bahwa negara kita tengah mengembangkan juga vaksin sendiri, yaitu vaksin Nusantara dan juga vaksin merah putih ya. Dan ini masih dalam tahap untuk uji klinis vaksin-vaksin tersebut. Nah, yang tersedia saat ini adalah vaksin yang berasal dari perusahaan farmasi di luar negeri yang sudah diimpor masuk ke Indonesia. Baik, saya sudah bersama dengan Prof. Halim, Prof. Faisal Halim. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, sehat kelihatannya nih Prof, saya lihat dari sini. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Kita bersyukur pada Tuhan diberikan kesehatan dan ini adalah Nikmat. Nikmat Ya. yang terbaik bagi setiap orang. Iya, demikian. Apabila sehat. Oke, yang Maha Kuasa tetap memberikan kekuatan begitu Prof ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin. Iya, Prof, ini kebijakan dari pemerintah. Amin ya Allah. Iya, Prof, ini kebijakan dari pemerintah ini dalam beberapa bulan terakhir ini kita ketahui bahwa untuk mengakhiri pandemi ini ya yang tampaknya sulit dikendalikan, jalan satu-satunya adalah vaksinasi begitu. Nah, ada beberapa macam vaksin yang rencana akan didatangkan, semuanya dari perusahaan luar negeri, perusahaan farmasi luar negeri. Itu saat itu vaksin yang saat ini tersedia ya. Nah, kita belum bicarakan vaksin dalam negeri karena memang belum tersedia, masih dalam proses uji klinis. Nah, bagaimana Prof. Halim melihat kebijakan cepat yang diambil oleh pemerintah ini untuk mengakhiri masa pandemi COVID-19 ini, Prof. Halim?
Eh, menurut Iya. saya vaksin yang diambil oleh pemerintah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah, atau langkah yang diambil oleh pemerintah dengan menghadirkan vaksin adalah salah satu solusi. Dan solusi ini adalah niat baik pemerintah untuk melindungi warganya. Itu dulu yang harus kita pegang bersama. Bahwa pemerintah hadir untuk menyelesaikan dan melindungi rakyatnya dengan menghadirkan vaksin. Tetapi bagi saya, vaksin itu adalah salah satu langkah, bukan satu-satunya. Vaksin yang terbaik menurut saya adalah bagaimana agar supaya masyarakat itu patuh dengan protokol kesehatan. Itulah vaksin yang terbaik itu. Menggunakan masker. Yang kedua adalah sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Dan yang ketiga adalah selalu menjaga jarak. Inilah vaksin yang terbaik dalam rangka preventif. Nah, langkah kedua adalah menghadirkan vaksin. Kalau itu sudah dilakukan oleh pemerintah, disiplin masyarakatnya, saya yakin apapun, badai apapun dengan hadirnya virus COVID-19 ini, kalau kita tetap mengacu pada vaksin yang pertama tadi, dengan 3M itu, insya Allah akan terselesaikan. Yang kedua, dengan menghadirkan vaksin. Meskipun gonjang-ganjing dengan persepsi, interpretasi dari berbagai macam orang terhadap kebijakan ini, tetapi dunia mengajarkan pada kita bahwa salah satu yang terbaik untuk dilakukan oleh pemerintah itu adalah harus menghadirkan vaksin agar supaya warganya itu terhindar agar supaya bisa memiliki kekebalan itu. Nah, persoalan yang muncul sekarang itu adalah mempertanyakan tentang hadirnya vaksin buatan Indonesia yang masih uji klinis 1, uji klinis 2 kan? Betul. Baik itu vaksin merah putih maupun vaksin Nusantara. Tetapi menurut saya jangan sekali-sekali mempertentangkan mana yang baik dan mana yang buruk, mengapa luar negeri dan mengapa dalam negeri. Yang paling pokok bagi kita, pemerintah hadirkan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat, apa itu vaksin dalam negeri atau vaksin luar negeri, yang penting jangan sampai menyesal. Jangan sampai tertinggal, jangan sampai lambat dalam penanganan. Karena itu kepada masyarakat, mari sama-sama kita percaya kepada pemerintah. Bahwa pemerintah selalu akan hadir terhadap melindungi rakyatnya. Tentang mana vaksin yang terbaik, pemerintah sudah tentu mengkaji, dan kajian-kajiannya kita percayakan kepada pemerintah. Tentu dalam hal ini pemerintah diharapkan juga membuka diri. Nusantara. Vaksin merah putih itu benar-benar selesai uji klinis 1, 2, dan 3 dan itu efektif dipakai, mari kita gunakan. Ya kan? Betul. Jangan juga dinafikan. Karena ini adalah produk bangsa Indonesia dan mudah-mudahan dengan kalau kita melihat penjelasan terhadap uji klinis daripada uji klinis kedua daripada vaksin Nusantara ini, dia mudah-mudahan merupakan terobosan baru bagi rakyat Indonesia bahwa bisa juga menghadirkan vaksin loh. Dan bisa diakui oleh dunia. Prof. Karena itu jangan alih. Ya, Prof, ini kan boleh dikatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengakuisisi vaksin ini di tengah ketidakpastian, bukan boleh dikatakan sebuah keberanian begitu ya. Bagaimana kemudian ada harus tindakan cepat yang diambil oleh pemerintah untuk segera mengakhiri pandemi ini, karena berbagai kebijakan sebetulnya sudah diambil begitu ya, mulai dari PPKM, PSBB, tetapi ternyata ini tidak mampu untuk bisa mengakhiri begitu laju perkembangan dari virus ini, sehingga pemerintah pun harus berupaya berpikir keras bagaimana untuk bisa mengambil tindakan-tindakan yang sebetulnya secara uji klinis ini belum selesai loh vaksin ini sebelumnya. Mungkin pemerintah ini boleh dikatakan mengambil sebuah kebijakan yang mungkin coba-coba enggak juga, tapi boleh dikatakan sebuah tindakan yang berani supaya cepat untuk bisa mengakhiri ini. Gimana menurut Prof sendiri melihat kebijakan tersebut? Begini. Sebuah kebijakan tentu selalu ada telahan. Nah,
persepsi orang terhadap lahirnya sebuah kebijakan ini yang berbeda. Bisa dinegatifkan dan bisa dipositifkan. Kalau orang cenderung berpikir negatif terhadap sebuah kebijakan, maka kebijakan apapun yang dibuat oleh pemerintah itu diambil oleh pemerintah terhadap sesuatu masalah, maka dia akan tetap negatif. Tapi kalau kita berpikiran positif, maka dia akan positif. Nah, sekarang kita mau berpihak berkedudukan di mana? Kalau saya sebagai seorang akademisi yang berkutat dalam bidang akademik, bahwa vaksin yang dihadirkan oleh pemerintah adalah sebuah langkah yang tepat untuk melindungi rakyatnya itu. Karena berbagai kebijakan sudah dilakukan, mulai pada PSBB, kemudian PPKM, PMKM, dan lain sebagainya, sudah dilakukan, tetapi terus naik kan, naik. Dan negara-negara yang terindikasi yang terserang virus juga sudah melakukan berbagai upaya. Baik. Dan semua melakukan vaksin. Baik. Oke. Dan yang paling pokok yang penting kita pahami bahwa vaksin ini dia salah satu langkah untuk mengatasinya. Baik. Itu. Saya menyapa Dokter Yani, virologi ya, vaksin dari Universitas Hasanuddin. Dokter Yani, halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Iya. Baik, Dokter Yani, ya ini kan ada banyak vaksin yang tersedia dari berbagai perusahaan farmasi di dunia. Sementara kita tahu bahwa untuk dalam negeri ini belum tersedia. Nah, kemudian timbul anggapan di masyarakat mana ya yang baik ini vaksin tersebut, karena kan pasti masyarakat sudah mencari tahu ini bahwa ada jenis-jenis vaksin tersebut ada kekurangannya, ada kelebihannya. Vaksin Pfizer BioNTech ini loh kelebihannya, kemudian AstraZeneca katanya lebih ramah kepada lansia begitu. Nah, Sinovac ini kan buatan dari China. Nah, kan begitu banyak persepsi yang timbul di masyarakat dengan terhadap berbagai macam vaksin ini. Sebenarnya seperti apa sih fungsi-fungsi apa dunia ini memiliki fungsi yang sama, Dokter Yani? Baiklah, terima kasih sudah diikutkan dalam sesi ini. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa gunanya vaksin itu. Nah, vaksin itu ada yang untuk dulu pertamanya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi, karena dengan cara kita sudah memasukkan sebuah senyawa atau substans ke dalam tubuh yang mirip dengan patogen ataupun patogen itu sendiri, maksudnya ini kuman atau virus nali patogen tersebut atau substansi tersebut untuk kemudian dia membentuk imunitas, kekebalan, apakah itu berupa antibodi ataupun kekebalan sel. Nah, sekarang memang ada vaksin yang didesain untuk tumor, tapi ini bukan untuk mencegah terjadinya tumor, tapi untuk mengobati sebagai terapi. Nah, itu sekarang sudah perluasan definisi dari vaksin. Nah, untuk sekarang secara global memang sudah ada beberapa macam pilihan vaksin, dan itu yang berbeda adalah platformnya. Platform itu artinya bagaimana dia nanti dalam tubuh memproduksi substansi yang akan menstimulasi respon kekebalan tubuh. Jadi contohnya misalnya Sinovac. Sinovac itu dia adalah kuman yang sudah dimatikan ya, dilemahkan. Jadi itu seluruh kumannya ada dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, diharapkan dengan dikenali oleh tubuh nanti akan timbul sistem kekebalan tubuh. Nah, yang lain misalnya AstraZeneca misalnya, itu sebenarnya DNA. Jadi materi genetik dari virus itu. Cuman dimasukkan ke dalam bisa membawanya, istilahnya namanya adenovirus. Itu virus lain, jadi bukan virus COVID. Jadi materi genetik dari SARS-CoV-2 ini dimasukkan ke dalam adenovirus ini untuk dibawa. Nah, itu platform yang lain. Kemudian misalnya Pfizer itu menggunakan platform misalnya RNA. Jadi itu juga materi genetik. Nah, tapi intinya semuanya nanti menghasilkan kekebalan. Sudah percaya untuk artinya
ada protein yang berada di luar di permukaan dari virus itu yang akan berikatan dengan sel. Artinya apa? Kalau kita memberikan protein spike, nanti diharapkan timbul perlawanan terhadap protein ini. Jadi nanti akan ada pengikatan terhadap protein virus ini, sehingga setelah dia diikat, artinya dinetralisasi, dia tidak akan bisa masuk ke dalam sel. Karena dia sudah diikat oleh, misalnya semacam pencuri sudah di analoginya mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi semua vaksin ini platformnya berbeda tapi targetnya sama. Protein dari spike protein tersebut yang dari virus. Nah, tentang efikasinya itu berbeda-beda. Kenapa? Karena itu misalnya beda daerah tentu akan beda hasil. Karena beda misalnya beda viralnya seperti apa transmisinya di daerah tersebut, kemudian berapa banyak target populasi vaksinasinya, seperti itu, dan efikasi dan efektivitas tentu berbeda, seperti itu ya. Untuk menentukan yang mana vaksin yang terbaik, vaksinnya belum bisa ditentukan. Belum bisa, baik. Ya, cuman memang ada misalnya orang memilih rata-rata vaksin kan diberikan 2 kali, tapi ada misalnya satu contoh yang Johnson ini ada 1 kali. Nah, mungkin orang bisa lebih memilih itu, menganggap itu baik itu. Cuman baru-baru ini bahwa karena timbulnya ada varian baru yang mutasi dari virus ini yang lebih parah ya, itu dia untuk AstraZeneca sendiri terbukti bahwa kurang efektif. Tapi setelah dicobakan dengan yang lain, misalnya dengan Johnson & Johnson, itu efikasinya lebih bagus. Nah, jadi ini tergantung dari protein yang dibentuk oleh platform vaksin tersebut. Iya, masyarakat kan beberapa waktu lalu ini saya sempat ada yang bertanya-tanya, bahkan ada loh yang nggak mau divaksin sebetulnya karena mengatakan bahwa sebetulnya vaksin-vaksin yang tersedia ini kan secara umum baru mendapatkan izin darurat penggunaan begitu ya, entah itu dari dalam negeri masing-masing tempat produsen dari vaksin tersebut ataupun juga dari WHO karena memang kondisinya yang serba darurat. Nah, sehingga masyarakat beranggapan bahwa wah ini sebetulnya vaksin yang belum tersedia, belum lengkap begitu karena masih dalam tahap uji klinis tahap akhir begitu. Nah, sehingga masyarakat pun merasa ragu-ragu, ini vaksin nanti berhasil nggak begitu ketika nanti akan digunakan? Apakah dia mampu untuk melawan nanti setiap mutasi dari virus tersebut? Karena ini kan beberapa waktu lalu diinformasikan bahwa jenis virus COVID-19 ini pun telah bermutasi. Nah, mampu nggak semua, walaupun vaksin-vaksin tersebut bisa untuk mengalahkan ataupun mampu mengatasi setiap mutasi-mutasi dari virus tersebut, Dr. Yani? Baiklah ya. Jadi untuk pengembangan vaksin sendiri sebenarnya ada istilahnya generasi pertama. Jadi sekarang karena ini ada vaksin-vaksin yang pertama kali dibentuk, jadi ini merupakan generasi pertama vaksin. Yang sudah ada beberapa macam tersebut, dan nanti kalau misalnya ada mutasi, tentu saja itu kita bisa melakukan sequencing dari virus yang baru itu, kemudian nanti kita tinggal ganti materi genetiknya yang ada di misalnya yang viral vector yang seperti AstraZeneca atau yang mRNA itu tinggal diganti sedikit misalnya di situ materi genetiknya untuk menyesuaikan kembali dengan strain yang baru. Sangat cepat perkembangannya, sangat luar biasa karena hanya dalam misalnya 3 bulan itu sudah ada yang bisa maju sampai ke clinical trial seperti itu, dan ini sangat luar biasa sebenarnya perkembangan dunia medis, teknologi di dunia medis seperti ini. Iya, Pak Prof, ini kebijakan apa sih yang sebetulnya perlu dilakukan oleh pemerintah begitu ya untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa ini loh bahwa apa yang kami lakukan, bahwa apa yang kemudian pemerintah lakukan ini betul-betul merupakan sebuah kebijakan atau langkah yang tepat untuk masa pandemi ini kan, untuk meyakinkan masyarakat merupakan hal yang perlu ekstra keras begitu untuk bisa meyakinkan masyarakat tersebut, Prof. Faisal. Ya, mungkin Prof di-on-kan dulu mic-nya, Pak. Iya. Saya memang perlu pemerintah
tidak ada tindakan pemerintah, kebijakan pemerintah yang kalau tidak melakukan sosialisasi dan edukasi di tengah-tengah masyarakat itu akan gagal itu. Jadi keberhasilan memberikan informasi, mengedukasi dan mensosialisasi kebijakan tentang penggunaan vaksin ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Karena itu yang dibicarakan tentang vaksin. Akibat orang yang meninggal akibat vaksin itu. Contoh misalnya, dosen Kopertis LD2 Dikti baru-baru ini kan, 2 minggu yang lalu, itu bersamaan 2 itu meninggal. Bersamaan 2 meninggal akibat padahal sudah divaksin. Lalu orang mengasosiasikan itu, melakukan mengasosiatif, ya, berpikiran asosiatif bahwa dia sudah divaksin, berarti vaksinnya yang mengakibatkan meninggal. Lalu saya menyampaikan, Pak, kalau vaksin itu menyebabkan orang kematian, maka dari jutaan orang yang sudah divaksin akan meninggal semua itu. Kan logikanya di situ. Ini kan baru kemarin orang meninggal. Oke. Dia sudah divaksin, Pak. Divaksin orang itu bukan jaminan bahwa dia tidak meninggal. Kan begitu, dia punya pemerintah secara bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ya, untuk memberikan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat. Tanpa itu, masyarakat itu sebagai dewan juri yang tidak dilantik, dia boleh saja memberikan penilaian-penilaian terhadap tindakan pemerintah. Karena itu menurut saya yang kurang sosialisasi sedini mungkin itu. Sosialisasi dan edukasi terhadap kebijakan pengambilan vaksin itu menjadi kebijakan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tapi mungkin yang masyarakat terima adalah mudaratnya dari vaksin tersebut. Mungkin lebih banyak yang berkembang ini, terutama mungkin informasi yang mereka dapatkan lewat sosmed atau sosial media, sehingga mungkin ada unsur ketakutannya lebih besar daripada kebaikan dari vaksin ini, Prof. Faisal. Itu sosialisasi dan edukasi. Masyarakat lebih gencar di WA itu, di Instagram, kan lebih gencar itu. Lebih gencar. Karena itu saya menyarankan kepada pemerintah, jangan pernah mau kalah dengan informasi yang seperti itu. Harus terus melakukan sosialisasi dan edukasi. Dan pemerintah punya perangkat. Ada lurah, ada camat, ada RW, ada RT. Melakukan sosialisasi. Karena kebijakan tanpa sosialisasi dan edukasi, dia akan betul. Masyarakat itu. Dan pada akhirnya masyarakat akan bingung yang mana harus dipercaya. Di Instagram, di WA, meninggal. Setelah divaksin meninggal, Pak. Setelah meninggal, Pak. Itu baik. Mungkin Dokter Yeni bisa menjawab ini, Dokter Yeni, ya, mengenai mungkin bagaimana bisa mengurangi informasi tersebut ketika ada yang setelah vaksin ya tiba-tiba dinyatakan meninggal, seperti informasi yang telah disampaikan oleh Prof. Faisal tadi begitu. Makanya ada dosen yang telah menjalani vaksin sebetulnya, tetapi kemudian beberapa hari setelah menjalani vaksin tersebut yang meninggal. Nah, inilah yang kemudian bisa timbul informasi-informasi misinformasi yang timbul di masyarakat mengenai vaksin tersebut, Dokter Yani. Ya, saya kira saya setuju dengan Pak Prof tadi bahwa yang paling penting sebenarnya sosialisasi dan edukasi masyarakat. Jadi itu bisa kita maksimalkan semua. Sudah aman, sudah mengikuti fase-fase uji klinik. Jadi tidak asal diberikan kepada masyarakat, sudah diuji di beberapa negara dan sebelum diujikan dalam masyarakat itu ada memang studinya sendiri. Jadi di orang-orang yang dipilih secara volunteer untuk mendapatkan vaksin ini, kemudian kita ukur berapa yang terjadi kontrolnya ya. Jadi nanti dibandingkan, disitulah didapatkan hasil efikasinya. Nah, bila efikasinya sudah sampai 60% itu kita anggap sudah cukup baik dan kita harapkan bisa menghasilkan herd immunity di masyarakat. Herd immunity ini artinya kekebalan di masyarakat. Jadi kalau misalnya ada orang yang sebagian besar orang sudah kebal, maka orang yang tidak terimunisasi pun nanti akan terhindar dari penyakit. Nah, itu malah efeknya sangat bukan cuma untuk diri sendiri tapi untuk masyarakat. Jadi untuk orang-orang yang tidak mau vaksin anggap orang-orang egois lah, karena dia tidak mau menciptakan herd immunity di masyarakat yang kebaikan semua orang. Oke. Nah, terkait dengan kandungan-kandungan dari vaksin memiliki penyakit-penyakit tertentu, sehingga kemudian sebelum menjalani vaksin ini kan ada
semacam wawancara dulu lah begitu ya dengan vaksinator begitu sebelum menjalani vaksin. Sehingga ini yang menjadi perlu juga diketahui oleh masyarakat, Dokter Yani. Ya, tentu saja ada penyaringan terlebih dahulu sebelum vaksin. Jadi tidak semua orang akan divaksin. Ada beberapa orang dan itu berulang kali diadakan revisi tergantung kondisi hasil studi terbaru bahwa orang-orang ini dengan kategori ini misalnya belum boleh divaksin. Kemudian tidak lama kemudian setelah kita lakukan beberapa studi lagi ternyata aman. Kemudian baru diterapkan lagi masyarakat bahwa ini aman. Mengenai kematian setelah vaksin ya bisa saja seperti bilang Prof tadi ya, kan kematian itu banyak penyebabnya ya. Aja yang baru berapa orang divaksin kemudian langsung 2 mati itu berarti ya, dan itu kan tidak dilaporkan pada hasil-hasil sebelumnya. Artinya kalaupun memang terjadi seperti itu tentu saja secara etik vaksin itu akan dihentikan uji klinisnya. Tapi buktinya bahwa vaksin ini semuanya naik dan semua ahli vaksin di dunia sudah sepakat bahwa vaksin ini efektif baik di Amerika mau di Afrika ataupun di ini ya di Asia misalnya, semuanya sudah sepakat bahwa ini vaksin ini adalah termasuk. Oke. Iya. Dokternya nih, kita kan tahu bahwa belakangan ini kemudian di negara kita tengah dikembangkan juga ada 2 vaksin begitu ya. Vaksin merah putih dan juga vaksin Nusantara yang saat ini masih dalam tahap uji klinis. Nah, bagaimana kemudian vaksin-vaksin tersebut dikembangkan dan bagaimana kemudian harusnya masyarakat menanggapi vaksin yang kemudian kita kenal sebagai harus menantikan vaksin yang dalam negeri ini ataukah kita pakai dulu vaksin yang disediakan oleh pemerintah? Mungkin kan masyarakat karena vaksin ini kan studinya belum terlalu lama, jadi kita belum tahu sampai sejauh mana dia dalam memberikan pertahanan terhadap penyakit. Di studi terbaru misalnya ada yang memberikan pertahanan baru diteliti sampai 2 bulan. Nah, kalau bisa dalam 2 bulan itu kan sudah coveragenya sudah besar. Takutnya kalau lebih dari 2 bulan misalnya itu sudah turun lagi imunitasnya sehingga nanti tidak terjadi lagi perlindungan terhadap yang lain seperti itu. Jadi sifatnya kita usahakan. Namun tentu saja vaksin merah putih ini yang dibawa Kemendikbud ya, yang saya tahu vaksin merah putih itu kan terdiri dari beberapa institusi, misalnya ada LIPI, Eijkman, kemudian ada UNER, UGM, ITB, ya semuanya kan kita kan di Indonesia juga banyak ahli ya, ahli molekuler misalnya. Dan tentu saja berpartisipasi dalam pengembangan vaksin ini sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Nah, tentu saja ini juga membutuhkan proses yang panjang karena kita baru mulai. Tapi yang ada juga yang sudah menargetkan misalnya Juni nanti sudah masuk ke tahap mungkin uji klinis misalnya ya. Gitu ya. Jadi kita optimis saja, tapi jangan sampai kita telat vaksin seperti itu. Vaksin merah putih ini artinya kalau memang berhasil dikembangkan bisa diproduksi dalam produksi massal yang cukup banyak, ya tentu saja nanti kita bisa gantikan dengan vaksin-vaksin dari luar. Tapi sebenarnya platformnya itu sama. Jadi ada yang menggunakan juga adenovirus seperti di AstraZeneca, ada juga yang menginaktivasi, ada yang protein base, misalnya seperti Novavax seperti itu. Jadi teknologi yang kita gunakan sebenarnya sama aja dengan teknologi yang di luar, cuman kita produksi sendiri. Oke. Baik, Bapak-bapak dan juga ya Dokter Yani, Pak Prof, kita tahan dulu sebentar ya, karena kita jeda sesaat dulu untuk mendengarkan apa kata pemerintah soal vaksinasi ini. Tak kenal maka tak kebal. Pagi Pak. Pagi. Stop. Siapa kamu? Virus Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli.
Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan, yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat penggunaan vaksin, serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984, dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya, dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Kita masih bahas banyak vaksin mana yang efektif, dan saya masih bersama dengan dua pembicara kita, Profesor Dr. Faisal Halim, pakar kebijakan publik, dan pakar virologi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Dr. Yeni, yang telah memberikan informasi-informasi soal vaksin dan soal virus yang ada yang saat ini sedang diupayakan untuk diperangi, yaitu COVID-19 ya. Bagaimana mutasinya juga ya, kita tahu bahwa sebenarnya virus ini sudah bermutasi, pendengar. Itulah sebenarnya mengapa kemudian pemerintah Republik Indonesia untuk sementara menutup dulu ya untuk kedatangan dari luar negeri, dengan dalam upaya supaya bahwa mutasi dari virus tersebut jangan sampai kemudian juga masuk ke negara kita. Baik. Iya, Prof. Halim, ini kita lihat bahwa ada langkah dan upaya pemerintah juga ya, kemudian untuk bisa mencegah bagaimana kemudian virus-virus baru ini masuk ke negara kita dengan jalan menutup pintu gerbang masuk ya lewat transportasi udara begitu, supaya jangan kemudian ada penyakit-penyakit turunan baru yang kemudian bisa masuk ke negara kita. Dan bagaimana Prof sendiri melihat upaya dan langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah ini ya, terutama untuk bisa meminimalisir ya adanya kemudian temuan-temuan baru yang datang dari luar ini, Prof. Halim. Saya berpandangan begini, pemerintah juga itu andaikan mau disampaikan dalam sebuah statement, pemerintah juga ingin mengakhiri pandemi ini, tapi kan tidak semudah itu. Dan bukan saja negara Indonesia, ini dunia yang kena. Kita lihat saja Arab Saudi. Arab Saudi saja menutup untuk umrah ini ya. Menutup untuk umrah, bayangkan itu Arab Saudi sudah juga menggunakan vaksin. Nah, karena itu saya sebagai pengamat kebijakan publik mengharapkan kepada segenap kota bahwa pemerintah akan selalu hadir di tengah pandemik ini. Karena itu, meskipun pemerintah itu sudah hadir, tetapi tanpa dibarengi dengan kesadaran yang tinggi daripada masyarakat itu sendiri untuk taat asas terhadap protokol kesehatan, maka juga akan sia-sia. Yang kedua, vaksin ini bukanlah satu-satunya bahwa ketika orang divaksin, kita sudah tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, tidak menggunakan cuci tangan. Nggak bisa. Semua harus simultan berjalan seiring itu. Karena itu yang paling pokok di sini, kesadaran
kita Tete. sebagai keluarga kita, melindungi lingkungan kita dan melindungi masyarakat kita. Kita mulai, karena ini resikonya ada pada kita, begitu. Karena itu saya berharap sekali mudah-mudahan mari kita percayakan kepada pemerintah, dan kepada pemerintah kita juga menyarankan bahwa dengarkan juga suara rakyat. Jangan kalah dengan informasi-informasi negatif yang beredar di WA, di Instagram. Jangan pernah kalah. Karena itu tingkatkan sosialisasi dan tingkatkan edukasi. Bahkan saya mau mengatakan sosialisasi dan edukasi tentang pandemi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak boleh berhenti untuk sosialisasi dan edukasi. Dokter Yani, ini kita tahu bahwa saat ini kan virus ini sudah bermutasi juga begitu ya. Nah, seberapa besar sih bahaya dari virus yang COVID-19 yang bermutasi ini, Dokter Yani? Ya, kalau kalau untuk mutasinya sendiri itu Afrika sudah lumayan tersebar ya. Kemudian itu tidak cuma di Afrika, sekarang sudah menyebar ke beberapa bagian di negara di dunia. Jadi misalnya di Australia juga sudah ke sana, kemudian sampai di Eropa juga, sehingga dan ini lebih parah daripada yang sebelumnya, menyebabkan penyakit yang lebih parah dari yang sebelumnya. Mengenai berapa persen parahnya itu tentu saja ini belum terlalu diteliti ya berapa persennya. Misalnya ada yang mengatakan bisa sampai 2 kali lebih parah seperti itu. Mungkin di tiap daerah memberikan berbeda juga. Mengenai pesimisme kita terhadap vaksin, saya kira itu kita harus lebih optimis. Kenapa? Karena ini contohnya misalnya influenza juga bermutasi setiap tahun, dan vaksin influenza bisa diproduksi setiap tahun untuk terutama di negara-negara maju. Jadi bukan cuman di ini ya, kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu dilakukan vaksin influenza, tapi kalau di negara maju itu vaksin influenza dilakukan setiap tahunnya. Jadi mungkin ada juga ahli yang mengatakan kemungkinan untuk SARS-CoV-2 ini mungkin memang tidak akan hilang sepenuhnya, tapi mungkin ataupun mungkin nanti ini ya menjadi mirip-mirip influenza yang kemudian tapi kekebalan tubuh sudah terbentuk sehingga mungkin akan ringan. Tidak berat lagi begitu dok ya? Dan walaupun harapannya tentu saja bisa hilang sama sekali, tapi mungkin itu masih perlu 10 tahun lah. Baik. Ya, karena waktu kita terbatasin dokter ya, ini mungkin apa yang dokter Yani bisa sampaikan kepada masyarakat tentang vaksin yang saat ini tersedia dan terus dikembangkan oleh pemerintah untuk vaksin dalam negeri ini. Apa yang perlu masyarakat ketahui supaya mereka jangan parno gitu ya terhadap upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengakhiri pandemi COVID-19, dokter Yani. Baik, jadi saya harapkan masyarakat bisa mendukung seluruh usaha pemerintah kita dalam mendatangkan vaksin, walaupun itu vaksin dari luar, tapi itu digunakan secara global, artinya digunakan di seluruh dunia, dan untuk minimal mengurangi pandemi ini, istilahnya mengurangi kasus yang terjadi. Kita tentu saja bisa mendukung program secara global ini, jangan sampai negara kita malah tidak ikut, sehingga walaupun seluruh dunia misalnya divaksin, tapi negara kita tidak ikut divaksin, itu tidak akan bisa menghentikan pandemi seperti itu. Dan terutama kita juga vaksin ini memang bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya solusi, tapi itu salah satu upaya dari pemerintah didukung dengan tetap menjalankan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak ya, dan mencuci tangan. Tetap harus dijalankan sampai nanti terjadi penurunan kasus secara drastis, dan kita sangat optimis bahwa bila coverage atau cakupan dari vaksin ini sudah cukup tinggi, maka kita akan melihat penurunan dari jumlah kasus dari COVID. Terakhir Prof Faisal mungkin apa harapannya Prof Faisal tentang proses vaksinasi yang berlangsung saat ini untuk mengakhiri pandemi COVID-19 yang tengah diupayakan oleh pemerintah kita
Prof. Faisal? Saran saya pada pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Mari kita dukung. Saran saya yang kedua adalah pemerintah lakukan sosialisasi dan edukasi, jangan pernah lelah dan jangan pernah berhenti, serta jangan kalah dengan informasi yang beredar di Instagram dan di berbagai media sosial yang lainnya. Yang kedua, pemerintah, saya berharap sekali jangan juga pemerintah hanya fokus pada pandemik ini, tapi juga senantiasa harus memikirkan penyakit-penyakit yaitu yang lebih banyak lagi, lebih ganas lagi seperti kanker paru-paru, kanker serviks, ya TBC kan, dan penyakit-penyakit yang lain. Dan yang ketiga, pemerintah juga sedini mungkin sudah melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat untuk melakukan bagaimana agar supaya menjaga lingkungan agar supaya sehat, menjaga kesehatan lebih baik, jauh lebih baik daripada mengobati. Karena itu tidak ada kata lain menurut saya, tingkatkan sosialisasi dan tingkatkan edukasi. Turun ke masyarakat dan masyarakat banyak menanti informasi dari pemerintah agar pemerintah bisa dipercaya. Baik, Prof. Halim, Prof. Faisal Halim, Pak Dokter Yani, terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang kita bicarakan ini sangat bermanfaat. Ini banyak sekali masyarakat yang ingin gabung, tapi waktunya kita yang sangat terbatas. Terima kasih Dokter Yani, terima kasih Prof. Halim atas waktunya bersama RRI dalam dialog interaktif pada pagi hari ini. Semoga sukses selalu dalam kegiatan sehari-hari ya, Dokter. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Baik, pendengar setia RRI Makassar di manapun Anda berada, hingga di sini saya Alfian temani Anda. Kita tunggu saja nanti ya, mudah-mudahan bahwa masyarakat teredukasi, masyarakat diberikan pemahaman yang lengkap mengenai vaksin ini ya. Jadi artinya pendengar bahwa jangan Anda takut untuk proses vaksinasi, bahwa vaksinasi ini vaksin yang tersedia saat ini telah dilakukan uji klinis ya, dan sudah diuji coba di beberapa negara maju termasuk di negara kita. Jangan parno begitu, jangan pernah Anda takut untuk menjalani proses vaksinasi ya. Dan ini merupakan sebuah upaya dan langkah dari pemerintah bagaimana untuk dapat mengakhiri pandemi COVID-19. Hingga di sini saya Alfian temani Anda dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Tadi Anda sudah berpartisipasi lewat opini publik. Terima kasih Anda sudah ikut berpartisipasi. Baik, kami akhiri mendengar kebersamaan kita untuk sesi kali ini bersama saya Alfian, dan sebentar Melani akan kembali bersama Anda masih di sesi Lintas Makassar Pagi. Oke, tetap bersama Pro 1 RRI Makassar. Selamat pagi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.